Sebelum turun langsung ke situs arkeologi yang sesungguhnya, mahasiswa arkeologi Universitas Hasanuddin terlebih dahulu melewati tahap LaTeX, yakni simulasi penggalian yang dilakukan di pelataran Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Tahapan dimulai dengan survei permukaan untuk menentukan titik kotak ekskavasi. Dalam survei ini, tim mengamati sebaran temuan yang tampak di permukaan tanah sebagai dasar untuk menilai bagian mana yang memiliki potensi temuan terbanyak, sehingga kegiatan penggalian dapat dilakukan secara efektif dan informatif mengenai aktivitas masa lalu. Setelah titik kotak ditentukan, tahap selanjutnya adalah pembuatan grid. Untuk mengatur orientasi kotak secara sistematis, pemberian grid ini bukan sekedar penandaan garis, tetapi menjadi fondasi penting agar setiap kotak berada pada arah yang sama, rapi, dan selaras. Berikutnya dilakukan proses pematokan sebagai dasar penarikan tali strata, yaitu tali pembatas antara dinding kotak dan ruang ekskavasi. Setelah tali membentuk segi empat yang sempurna, kotak ekskavasi pun resmi dinyatakan siap digunakan. Proses penggalian di tahap LaTeX kemudian dimulai. Temuan yang dominan berasal dari unsur bangunan modern seperti paku, besi, batu bata, dan potongan semen. Penggalian dilakukan dengan sistem speed, yaitu lapisan buatan dengan ketebalan 10 cm. Pada tahap LaTeX ini, penggalian berhasil mencapai kedalaman 6 speed. Setelah tanah tergali, dinding kotak digambar dengan memperhatikan perbedaan layer tanah yang terlihat. Tahap LaTeX diakhiri dengan penutupan kotak yang dilapisi plastik untuk memastikan tanah kembali stabil dan tidak terganggu. Tanggal 10 Oktober, kegiatan ekskavasi sebenarnya dimulai di Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros. Perjalanan menuju situs menjadi pengalaman tersendiri. Di hari pertama, kami menaiki Grandong, mobil pengangkut jagung milik Pak Cari, salah satu warga setempat. Namun, perjalanan tidak selesai begitu saja. Setelah turun dari Grandong, kami harus berjalan kaki melewati perkebunan dan kawasan hutan milik warga sebelum akhirnya mencapai situs penelitian. Setibanya di lokasi, tim melakukan survei permukaan kembali untuk menentukan posisi kotak ekskavasi. Hasil survei langsung memperlihatkan perbedaan signifikan dibandingkan dengan tahap LaTeX di kampus. Jika sebelumnya temuannya didominasi unsur bangunan modern, kini permukaan situs dipenuhi temuan budaya Toalean dan Austronesia seperti Maros Point dan pecahan gerabah slip merah. Setelah survei selesai, datum poin ditentukan dan grid ditarik untuk memberi orientasi kotak ekskavasi. Hari kedua, penggalian dimulai dari speed 2 karena mengikuti garis tali strata yang telah disiapkan pada penggalian awal ini. Kedalaman mencapai 10 cm dan temuan sudah mulai beragam, alat serpi, fragmen tulang, hingga beberapa temuan spesial seperti B-point dan monopoint. Hari ketiga dan keempat berlangsung dengan jalur yang sama. Pedalaman sampai speed 3 mengungkap lebih banyak tinggalan masa lalu, tulang babi, tulang monyet, alat batu, hingga artefak berbahan tulang. Setiap lapisan tanah yang dikeluarkan kemudian disaring melalui proses pengayakan dengan tujuan memilih dan memilah temuan kecil yang mungkin luput dari penggalian manual dalam kotak. Hari ketiga kita lagi dewan menggali ya guys. Ini kita lagi nyiapin alat yang diperluin buat ekskavator.
Ini ada cetok. Ini ada cetok, terus ada ini buat ngangkut tanah. Ini misal kalau lagi dapat pengumuman, kita bakalan nguasin bersihin. Hari kelima dan keenam, penggalian dilanjutkan sampai speed 6. Pada speed ini kami menemukan lapisan kebudayaan Toalean yang lebih jelas, ditandai dengan banyaknya temuan artefak tulang seperti B-point dan monopoint, serta maros point yang merupakan ciri khas budaya tersebut. Menjadi tahap pembacaan layer atau lapisan tanah secara stratigrafis. Pada proses ini teridentifikasi dua lapisan utama. Layer pertama berwarna coklat, bertekstur gembur dan berpasir, sedangkan layer kedua berwarna hampir sama namun bertekstur lebih keras dan tidak berpasir. Setiap arah mata angin pada dinding kotak digambar secara detail, mencatat tekstur tanah maupun temuan yang melekat pada dinding. Setelah seluruh dokumentasi selesai, ekskavasi ditutup kembali, plastik pelindung dipasang lalu kotak ditimbun dengan tanah bekas galian secara hati-hati. Sebagai penanda akhir penggalian, kertas bertuliskan nama kelompok dan nama kotak ditempatkan di permukaan sebelum penutupan dinyatakan selesai. Kegiatan ini bukan hanya tentang menggali tanah, namun menggali kembali jejak kehidupan manusia ribuan tahun lalu. Setiap speed, setiap benda kecil yang ditemukan, dan setiap perubahan warna tanah memiliki cerita. Cerita tentang manusia, teknologi, budaya, dan kehidupan masa lalu yang kini perlahan terungkap melalui proses ilmiah ekskavasi arkeologi.
Dami sosok menggila. Keren kok video kak. Wih, Keren cocok. banget kok sama saya kak. Iya. Sampai-sampai mau video terus kak. Iya. Ini cocok sama famnya. Jangan menggambar. Randong pas turun. Robek guys. Dan gerandong kita mogok. Jadi kita ini kenapa? Jadi mobil kita mogok guys, mobil sport kita mogok di Mogok. dia mogok. Mogok guys. Ini mobilnya mogok coy, habis bensinnya. Mana mobilnya? Ini habis bensin. Mana di mana bensin kan? Aduh guys, si Grandong mogok. So guys, ada kita naik gerandong lagi sama Dinda dan sopir dari Mamuju. Oke. Dengan view-nya. Oke. Bismillah. Kerja di ekskavasi ini. Mandi tahu satu kali tapi dikali. 10/10. Dia nggak mandi dikali loh. Oh nggak mandi, ayo nggak mandi sama sekali berarti. Mandi tahu-tahu di malam. Nggak apa-apa mas. It's Gimana okay. memang? Apa yang membuat kau berkesan? Tidak mandi. Yang membuat saya berkesan itu cara menangani temuan ketika di dalam ekskavasi. Iya terlalu sering. Tiga nggak boleh. Kalau kamu tadi makan kue, tapi tidak dapat. Kalau mau beda. Apa kau video-video? Ini Ini kelompok yang Cantik kok.